Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain memilih jalan yang selanjutnya, setelah ke barat, kemudian ke timur, sekarang ke utara atau ke selatan. Tapi Allah tidak mengatakan utara atau selatannya, antara dua arah itu. Cuman Allah mengatakan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Hingga apabila Dzulqarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya, nggak ngerti bahasanya itu, aneh bahasanya. Mungkin bahasa kita ini bahasa planet, ngomong apa nih, saya nggak paham. Kita aja di Indonesia kadang-kadang dialognya orang Jawa dengan orang Medan itu beda kan? Beda, kadang-kadang orang Medan nggak paham bahasa Jawa, orang Jawa nggak paham bahasa Medan. Sampai saya dengar iklan di radio itu kan aneh-aneh. Beli es pak, kata orang Jawa, sampun telas. Iya segelas katanya. Bilang sampun telas, dibilang satu gelas. Boten enten, ya pakai santen gitu. Wong Medan, oh kok tahu kamu saya orang Medan gitu. Ya. Kadang-kadang nggak nyambung tuh. Itu dialog Jawa dengan Medan nggak nyambung tuh. Sampai dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, sampai Dzulqarnain itu untuk memahami bahasa orang itu memerlukan 10 penerjemah. Dari satu bahasa ke bahasa berikutnya, dari bahasa berikutnya, sampai 10 bahasa, 10 penerjemah. Baru Dzulqarnain paham, oh iya maksudnya apa, baru tahu dia. Bahasanya susah dipahami. Ya. Rupanya Dzulqarnain paham keinginannya. Apa keinginannya? Dikemukakan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Ini keinginannya, dan ini erat kaitannya dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah kisah Dzulqarnain yang ada hubungannya dengan kita kaum muslimin. Kisah yang terakhir ini, pertemuan Dzulqarnain dengan kaum yang terakhir ini adalah kisah yang sangat erat kaitannya dengan kita kaum muslimin. Karena kita ini umat yang ada di akhir zaman. Kenapa kita ini umat yang ada di akhir zaman? Pertama, karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya tidak ada umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya dunia ini akan dihancur-hancurkan alias kiamat. Dzulqarnain diminta oleh mereka. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Makanya kelak di akhir zaman, fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi. Kalau Dajjal fitnahnya apa? Fitnahnya agama. Dia dikeluarkan oleh Allah itu untuk memfitnah agama kita, karena dia awalnya ngaku nabi, berakhir ngaku Tuhan. Dajjal tidak akan membunuh kita kalau kita menuhankan dirinya, kecuali kalau kita kufur kepada ketuhanan Dajjal, baru dia bunuh kita. Tapi kalau kita beriman kepada Dajjal, justru disenangkan sama Dajjal. Antum mau apa? Diberi oleh Dajjal. Adapun fitnahnya binatang melata yang akan keluar dari perut bumi,
Dia tugasnya hanya stempel saja. Ketemu orang kafir, di stempel jidatnya, di stempel hidungnya, kemudian gosong, menunjukkan alamat dia kafir. Ketemu orang yang beriman, di stempel dahinya, bercahaya, menunjukkan dia mukmin. Ketika itu tidak ada nama, semua dilupakan dari namanya. Saya Abu Meros, saya nggak tahu siapa saya. Sehingga akhirnya orang itu hanya menyebutkan dari tanda yang ada di mukanya, mukmin dan kafir, dan tidak tersinggung. Ya. Mau kemana min gitu? Oh, mau ke sawah fir. Itu saja. Gak tersinggung. Kalau sekarang dikafir-kafirkan orang tersinggung. Enak saja kau kafir-kafirkan saya. Tapi zaman itu tidak. Lah fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu beda. Ini brutal ini. Dia hanya taunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Jadi dahsyat fitnahnya ini. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Dzulqarnain, minta tolong agar Dzulqarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard, dia merusak bumi. Kata para ulama mentafsirkan ketika memaknai apa yang dimaksud merusak di situ, ada yang mengatakan yang dimaksud merusak di situ adalah sebagaimana yang dikatakan Wahab ibn Munabbih, bahwa mereka yaf'aluna amala qaumi Lut. Pertama, mereka itu kaum yang homoseksual. Ini kata-kata Wahab ibn Munabbih. Jadi kalau sekarang ada orang yang terjangkit penyakit homoseksual, berarti pengikut Ya'juj dan Ma'juj. Itu menurut Wahab ibn Munabbih. Ingat tuh, jangan sekali-kali mendukung LGBT. Itu perilakunya Ya'juj Ma'juj itu. Tapi jangan antum katakan, tuh lihat Ya'juj Ma'juj tuh. Tengok orang banci, hati-hati ada Ya'juj Ma'juj. Boleh. Ini menjelaskan bahwa kerusakan dalam ayat Al-Kahfi tadi, menurut Wahab ibn Munabbih, mereka merusak bumi, artinya mereka melakukan amalan kaum Lut. Dan ini tentu sangat jauh penafsiran seperti ini. Ada yang mengatakan seperti Atha Al-Khurasani mengatakan, annahum kanu yaqtulun, mereka suka membunuh. Dan juga dikatakan Muqatil ibn Sulaiman, annahum kanu ya'kulunan nas, mereka membunuh dan memakan orang yang dibunuhnya, kanibal. Menurut Muqatil ibn Sulaiman. Dan boleh juga digabungkan tiga-tiganya. Mereka suka melakukan amalan kaum Lut, dan mereka suka membunuh, membantai, dan mereka juga kanibal, memakan orang yang dibunuhnya alias kanibal. Itulah kerusakannya Ya'juj dan Ma'juj.